Kita tinggal melakukan konfigurasi agar mikrotik ini dapat kita remote dari OS kita di Windows ya. Nanti kita jelaskan. Halo Sobat TKJ. Hari ini kita akan berikan tutorial bagaimana cara melakukan instalasi mikrotik pada VirtualBox. Nah, sebelumnya pastikan teman-teman telah memiliki instalasi VirtualBox-nya ya. VirtualBox-nya sudah terinstall di laptopnya masing-masing atau PC-nya. Kemudian kali ini kita akan mendownload file image ya, image dari mikrotiknya. Teman-teman silakan ketik di Google. Nanti kita akan download melalui situs mikrotiknya ya. Nah, kali ini kita tidak menggunakan file ISO ya. Jadi kalau teman-teman kemarin tutorialnya adalah download menggunakan file ISO, kita akan menggunakan file CHR ya atau Cloud Host Router. Karena kan kalau ISO kita perlu memasukkan serial number ya, ada waktunya ya. Nah, kita untuk belajar kita menggunakan Cloud Host Router ya atau CHR. Nah, di sini ada beberapa image yang bisa teman-teman download ya. Tapi di sini kita menggunakan yang VDI ya. Saya menggunakan VirtualBox, kemudian kita menggunakan VDI. Nah, di sini kita bisa pilih versinya ya. Saya pilih yang 7.14.3 stable ini. Teman-teman silakan klik download sampai nanti filenya terdownload. Nah, ini adalah file yang terdownload. Karena file ini adalah file zip, jadi teman-teman perlu melakukan ekstrak terlebih dahulu file ini ya. Nah, ini hasil munculnya, teman-teman klik kanan, teman-teman bisa ekstrak di sini ya, bisa menggunakan WinZip atau WinRAR. Nah, kemudian akan muncul hasil image ya, ini adalah virtual disk image VDI ya, yang punyanya VirtualBox bisa menggunakan ini juga ya, CHR7.14.3. Nah, kemudian kita kembali ke VirtualBox yang telah kita install ya. Di sini kita tambahkan baru di sini ya, new di sini. Kemudian kita kasih namanya misalnya mikrotik. Versionnya ini kita rubah ke 64 bit ya. Jangan lupa dirubah ke order unknown 64 bit. Kemudian teman-teman silahkan klik next di sini. Nah, bedanya kalau kita menggunakan CHR ini, mikrotiknya sudah terinstall ya. Beda kalau menggunakan ISO yang teman-teman harus pilih paketnya dulu ya, select all kemudian install ya. Nah, di sini sudah terinstall. Nah, bagian pentingnya adalah di sini ya. Di sini teman-teman silakan pilih use unexiting virtual hard disk file ya. Kita akan memilih use yang sudah ada ini ya. Nah, di sini kita akan tambahkan virtual disk yang kita telah download tadi ya. Kita masuk ke CHR tadi yang hasil kita ekstrak tadi. Kemudian kita pilih open. Nah, di sini sudah ya, teman-teman jangan lupa klik choose ketika sini sudah pilih choose ya. Kemudian next dan finish. Nah, ini sudah selesai ya. Teman-teman tinggal menjalankan virtual mesin untuk mikrotik ini ya. Teman-teman silahkan klik start. Kita tunggu sampai dia running. Nah, kemudian ini adalah hasil tampilan ketika kita sudah berhasil merunning VirtualBox tadi yang sudah kita install mikrotik CHR ya. Jadi di sini teman-teman sudah berhasil login ya. Misalnya teman-teman silakan login. Passwordnya secara default itu adalah kosong ya. Ini teman-teman tidak usah. Nah, di sini teman-teman disuruh meminta memasukkan password baru ya. Teman-teman silakan isi, tapi jangan lupa passwordnya. Nah, sekarang kita sudah memiliki mikrotik yang sudah terinstall pada VirtualBox kita. Nah, kita tinggal melakukan konfigurasi agar mikrotik ini dapat kita remote dari OS kita di Windows ya. Nanti kita jelaskan. Teman-teman silakan matikan dulu ya ini di power off atau ASP shutdown ya. Teman-teman bisa pakai ASP shutdown. Nah, di sini kita akan melakukan setting network terlebih dahulu ya. Nah, di sini kita masuk ke setting. Teman-teman jangan lupa di bagian network kita akan menghidupkan beberapa adapternya ya. Nah, kita lihat dulu adapter kita yang ada di sini di laptop kita. Nah, di sini karena saya tidak mencolokkan kabel LAN saya ya, ini memang tidak ada. Jadi saya punya 3 adapter di sini. Ini adalah network LAN saya. Kemudian ini VirtualBox yang dibuat host only ya. Ini hasil ketika kita install VirtualBox. Yang ketiga ini adalah jaringan wireless saya. Karena yang hidup adalah jaringan wireless saya, jadi di sini saya itu akan melakukan ini bridge ya. Ini saya bridge dulu. Nah, bridge-nya ini ke ini ya, ke wireless saya karena memang jaringan saya saat ini pakai wireless yang aktif. Kemudian teman-teman bisa mengaktifkan adapter ini ada 4 ya. Ini adalah interface yang bisa jadi nanti. Misal teman-teman mau pakai internal network, yang keempat misalnya adalah host only adapter ya.
Jadi kita memilih empat adapternya. Yang pertama saya bridge ke ini saya, ke jaringan wireless. Yang kedua saya setting NAT ya, network address translation. Ketiga internal network. Yang keempat adalah ke host only adapter. Nah, 4 adapter ini akan menjadi interface yang ada pada mikrotik nanti ya. Nah, kalau kita menggunakan CHR yang ada di VirtualBox memang terbatas ya untuk adapternya ya. Nah, teman-teman bisa menggunakan GNS3 untuk yang lebih detail. Nah, kemudian kita oke ya di sini. Kemudian kita jalankan lagi VirtualBox-nya. Kemudian teman-teman silakan login lagi menggunakan username dan password yang sudah kita setting tadi ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan perintah untuk melihat adalah interface ya, interface. Teman-teman silakan interface print ya. Kita akan melihat interface yang kita buat tadi ya. Nah, di sini teman-teman sudah melihat kita sudah punya ada 4 interface yang kita tambah tadi. Kemudian ini ada satu lagi adalah loopback ya. Jadi keempat interface kita ini sudah terbentuk. Nah, teman-teman, ada beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk menghubungkan mikrotik kita ini dengan Winbox yang ada pada OS kita ya. Di sini tadi saya sudah download Winbox. Nah, kita akan melakukan remote ya. Jadi teman-teman biasanya bisa menggunakan metode GUI ya, atau teman-teman bisa menggunakan metode CLI dari sini ya, misalnya IP address print ya. Teman-teman bisa cek. Nah, di sini yang sudah jalan itu adalah bridge ya. Karena saya menggunakan teknik bridge tadi di Ether 1 ya, kalau teman-teman lihat sini. Nah, kemudian kalau dilihat di Winbox kita, teman-teman bisa lihat ya. Nah, ketika di Neckboard ini kita refresh, di sini sudah muncul versi CHR kita ini ya. Ini adalah versi CHR kita. Ini adalah IP yang kita bridge tadi ya. Ini masuknya menggunakan MAC address boleh, IP address juga boleh, tapi biasanya kita menggunakan MAC address ya karena ini sudah terdetek. Jangan lupa masukkan username dan passwordnya tadi ya. Ini adalah admin-admin. Kemudian teman-teman silakan klik connect di sini ya. Nah, kemudian ini adalah tampilan dari mikrotik yang sudah kita buat tadi ya. Nah, ini adalah interface-nya ya. Nah, bagaimana ngeceknya kalau ini adalah yang tampilan mikrotik yang punya kita ya? Kita bisa rubah misalnya di sini ya. Di sini teman-teman misalnya ganti ini adalah bridge adapter. Teman-teman bisa klik ya di sini, kasih komen. Nah, ini adalah bridge Wi-Fi. Nah, ini teman-teman kasih komen ya. Jadi teman-teman bisa tahu ternyata ini adalah bridge adapter ya. Kita kasih namanya bridge adapter. Kemudian teman-teman bisa lakukan di sini ya, interface print lagi ya. Nah, teman-teman sudah lihat namanya yang di versi CLI juga sudah berubah ya. Ini kemudian teman-teman bisa lihat juga di IP address print ini ya. Nah, di sini teman-teman bisa menambahkan IP manual ya. Nah, cara yang kedua adalah teman-teman bisa menambahkan IP manual untuk ininya. Ini adalah host only ya. Teman-teman bisa kasih misalnya ini adalah host only adapter. Kemudian ini kasih komen lagi. Ini adalah host only adapter. Nah, di sini teman-teman bisa memberikan IP untuk terhubung ke adapter host only ya. Jadi caranya teman-teman masukkan ke IP, address teman-teman bisa tambahkan di sini 92 misalnya 168.46.1/24 ya. Interface-nya teman-teman pilih adalah host only adapter. Nah, di sini ya. Ini oke. Nah, kemudian kita cek di sini ya IP address print ya. Teman-teman bisa lihat bahwa kita sudah menambahkan IP 192.168.46.1. Nah, berikut ini adalah cara bagi teman-teman untuk melakukan instalasi mikrotik dan menghubungkannya ke Winbox yang ada pada OS Windows kita ya. Jadi teman-teman bisa gunakan ini untuk belajar praktikum mikrotik. Jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar. Salam TKJ.